Halo teman-teman, selamat datang. Welcome, terima kasih banyak kamu sudah klik lagi video ini. Sehat kan? Tapi kemarin ada yang komen di kolom komentar sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja ya. Semoga segera pulih lah teman-teman. Diberikan rezeki yang melimpah, kelancaran dari segala macam urusan. Kita general reading lagi teman-teman. Ini bisa terkoneksi dengan hubungan asmara, pertemanan, sahabat, relationship, kemitraan, partnership, atau bahkan keluarga ya. Kita coba lihat, ada beberapa di antara kamu yang sepertinya pengen tahu energi seseorang. Nah, seseorang ini bisa jadi keluarga kamu, teman, sahabat, kekasih, atau ya ada terlibat hubungan percintaan, bisa jadi pasangan kamu. Nah, di sini ada di antara kamu yang bertanya-tanya, adakah orang lain di hatinya? Cie, adakah orang lain di hatinya? Kita membaca situasi dan ini bisa terjadi kapan saja, siapa saja, bagaimana saja, tidak harus kamu cocok-cocokkan. Ya, mungkin hanya beberapa part aja yang sesuai, nggak bisa sama persis. Ambil personal reading berbayar. Kamu bisa pilih paket-paket berbayar di katalog WhatsApp admin saya. Kasih apresiasi super thanks ya di video ini. Subscribe, klik lonceng notifikasinya teman-teman. Adakah orang lain di hatinya? Itu tema kita. Sekarang kita akan langsung mulai. Seperti biasa absen-absen di komentar. Kamu bisa tulis sedang beraktivitas, sedang bersantai, sedang kerja, lagi makan, lagi rebahan, lanjut ketiduran. Tapi kalau udah ketiduran jangan khawatir, masih bisa nonton lagi kan video ini. Oke, diulang-ulang terus boleh. Adakah orang lain di hatinya dia? Kita coba lihat hubungan kamu dengan dia. Baper satu sama lain, sakit hati satu sama lain, kecewa yang sangat mendalam. Hubungan kamu dengan dia, hubungan kalian berdua itu sekarang didominasi dengan energi yang seperti ini. Dengan munculnya kartu Three of Pentacles, saya melihat ini adalah faktor kepercayaan atau trust. Ya, kalau kamu terkoneksi sama dia sebagai seorang partner, bisnis, rekan kerja, pertemanan, kalian mungkin pernah merintis bisnis bersama, pernah terkoneksi di hubungan usaha bersama. Atau di sini di circle yang sama gitu. Tetapi circle itu ternyata nggak sehat. Ada circle di dalam circle. Biasalah ada grup di dalam grup gitu kan, biasa aja itu. Tapi ini akhirnya saling tahu atau kamu tahu kondisi ini sehingga kamu kecewa berat sama dia. Ternyata dia di belakang kamu ngomongin ya. Ternyata dia di belakang kamu menjelek-jelekan kamu ya. Menggibah kamu ya, membicarakan kekurangan kamu kayak gitu. Kamu baper banget. Tapi di situasi kamu baper banget nih ya, karena ada sakit hati, kecewa sama dia, kamu tuh nggak ada emosi yang marah atau apa ya, kayak meledak-ledak gitu, enggak. Kamu lebih memilih diam, bertahan. Ya, kalau yang saya lihat di sini kamu seperti cukup tahu gitu loh ya, cukup tahu aja. Udah, kamu tidak mengambil tindakan apa-apa di sini kalau yang saya lihat. Ya, kamu tetap melakukan aktivitas di circle kamu seperti biasanya, ya kan? Kamu juga tetap berkomunikasi meskipun ada batasan-batasan. Di sini kamu mulai membatasi komunikasi, nggak semuanya kamu ceritain, nggak semuanya kamu share. Tapi kamu seperti biasa-biasa aja, ya. Kamu tetap ada di circle itu gitu loh, tetap ada di sana, bareng-bareng dia. Cuman di energi Five of Swords di sini kamu juga kayaknya udah mulai menganggap dia ini sebagai bukan rival tetapi orang yang nggak bisa terlalu deket sama kamu gitu ya, ada batasan baik secara komunikasi maupun sikap. Oke, situasi hubungan kamu dengan dia, kamu lebih sering sendiri ya, kamu lebih sering sendiri, jadi kamu lebih sering me time, mulai membatasi untuk ngobrol sama dia atau udah nggak terlalu deket. Kamu di sini seperti sedang healing gitu loh,
berusaha untuk menyembuhkan perasaan kamu, menahan diri dari rasa sakit, biar kamu nggak emosi. Ya, kamu coba untuk menstabilkan emosi kamu di sini, teman-teman. Makanya kamu lebih suka ya udahlah sendiri aja gitu. Biasanya kamu hangout sama dia misalnya, kamu di sini udah lebih memilih untuk enggak. Kamu lebih banyak merenung, kamu lebih banyak seperti introspeksi. Kamu tetap berusaha untuk berpikir positif, berusaha untuk tetap menjadi dirimu sendiri, suka membantu orang lain, care sama orang lain, tapi kamu tidak lagi ada di situasi yang terlalu dekat, karena kamu juga lagi menstabilkan emosi kamu. Yang saya rasakan begitu. Oke. Adakah orang lain di hatinya? Kalau memang ini adalah situasi hubungan kalian berdua, secara umum saya lihat memang dia tidak hanya fokus kepada kamu aja, teman-teman ya. Adakah orang lain di hatinya? Dari energi yang pertama saja udah kelihatan. Kalau memang selalu ada orang lain di hatinya dia. Selalu ada orang lain di hatinya dia. Apakah orang lain itu memberikan sesuatu yang lebih baik daripada kamu? Kita lihat 3 kartu. Sepertinya nih ya, orang itu selalu hadir di setiap dia berkeluh kesah. Oke. Orang itu selalu hadir di setiap dia berkeluh kesah. Setiap dia sendiri, setiap dia sedih, bahkan sepertinya orang ini itu adalah orang yang masih terikat dengan masa lalunya dia. Oke. Saya melihat tanggung jawab, ada beban berat yang sedang dia jalani, dan orang ini mampu untuk membuat dia ada di situasi tenang, nyaman. Ya, kalau saya boleh bilang, ada hubungan ikatan emosional dia dengan orang ini. Ya, udah pasti ada orang lain di hatinya, dan orang ini punya ikatan emosional yang cukup dalam, kayak gitu, terkait dengan tanggung jawab, terkait dengan hal-hal yang harus dia pikul, beban hidupnya dia, kayak gitu. Saya melihat energinya lebih muda, teman-teman. Orang yang ada di hatinya ini adalah orang yang lebih muda dari dia, energinya. Dan orang yang merasa ditinggalkan. Kalau ini terkait dengan masa lalu, apakah ini adiknya dia yang harus dia tanggung biayanya? Apakah ini adalah anaknya dia yang harus dia tanggung segala macam pembiayaannya? Oke. Dan soal kebutuhan, saya lihat. Karena ada Seven of Cups di sini. 2 kartu lagi ya, kita lihat. Oke. Kalau mau diputus komunikasi ya nggak bisa, karena ini terkait dengan apa yang sudah dia lakukan di masa lalu. Gimana pun juga, orang yang ada di hatinya ini adalah orang yang mau tidak mau harus mempengaruhi kehidupannya dia sekarang sampai yang akan datang. Nah, susah ini. Kayaknya ada energi mantan ya. Mantan bisa, anak bisa, adik juga bisa, yang harus dia tanggung jawab penuh untuk pembiayaan, kebutuhannya, dan lain sebagainya. Komunikasi juga gitu. Mau nggak mau. Oke, karena dia udah berbuat kesalahan di masa lalu, meninggalkan seseorang ini, ya, yang energinya lebih muda, meninggalkan. Dalam arti begitu. Hubungan yang berakhir, korbannya ini, kalau misalnya ini anak, korban perceraian, perpisahan orang tua. Kalau misalnya adik, ya dia adalah seorang kakak. Oke. Ya, orang lain di hatinya. Mungkin kakaknya dia, anaknya dia, adiknya dia, saudaranya dia. Dia yang bertanggung jawab penuh. Itulah yang saya lihat. Adakah orang lain di hatinya? Tapi kalau memang ini bukan ada urusan kekeluargaan atau tidak ada hubungan yang seperti itu, yang saya lihat memang masih ada ikatan atau komunikasi dengan masa lalunya yang mau tidak mau tetap akan mempengaruhi dia di sekarang dan ke depannya. Mau nggak mau, karena di sini ada Six of Wands. Nggak bisa diputus, nggak bisa dipisah. Oke. Ya.
Makanya dia kayak bercerita ke orang itu ya, ke seseorang yang ada di hatinya itu tentang kamu, itu kayak lost banget, dan kamu tahu, kamu kecewa di situ. Kok kamu dicerita-ceritain, mungkin kayak gitu ya. Entahlah, adakah orang lain di hatinya? Sebenarnya gimana sih perasaannya dia ke kamu? Mari kita lihat ya. Gimana sih sebenarnya perasaannya dia ke kamu? Apakah dia ini memang menganggap kamu yang kayak gimana? Kita coba ambil 3 kartu. Adakah orang lain di hatinya? Udah terlihat ada. Siapa dia? Energinya sudah kita baca di deretan kartu yang kedua. Kemudian seperti apa sih dia menganggap kamu? Oh, kalau saya boleh mengatakan teman-teman, kamu itu bagi dia adalah seseorang yang memang dia inginkan untuk bisa menemani dia di masanya nanti. Oke? Saya mengatakan di sini kamu inspirasi buat dia sebetulnya. Ya, inspirasi buat dia. Akan tetapi ada hal dari masa lalunya dia yang nggak bisa diputus, yang nggak bisa dilepas, dan mau nggak mau. Dia menganggap kamu sebagai tim yang baik, seseorang yang dia inginkan untuk bisa mendampingi dia, bersama dengan dia sampai kapanpun. Kerjaan pun juga ingin bisa sampai long term gitu loh. Dia tuh pengennya seperti itu. Oke, tapi kayaknya kamu di sini udah defense duluan ya, membatasi diri duluan. Kamu udah menganggap dia ini adalah seseorang yang nggak bisa dipercaya gitu kan. Tapi hebatnya kamu di sini, kamu berusaha untuk menekan emosi, menstabilkan emosi, tidak kemakan emosi, meskipun kamu kecewa. Dia pun sebenarnya tidak ingin mengganggu kamu dengan hal-hal yang terkait dengan masa lalunya dia. Kalau yang saya lihat dari energi ini ya, dia hanya ingin melakukan kewajibannya dia, tanggung jawabnya dia, itu aja sih. Cuman mungkin dia melakukan itu di belakang kamu di sini energinya. Pertama tadi, dia nggak cerita di belakang kamu dia melakukan hal yang berbeda. Oke, itu cara dia melihat kamu, menganggap kamu, dan keinginan dia terhadap kamu. Kita lihat hubungan kalian ke depannya akan seperti apa. Hubungan kamu dengan dia kedepannya, saya lihat kalian berdua ini perlu ngobrol bersama, ya, perlu ada waktu bersama, liburan, atau mungkin ya ada quality time yang saya lihat. Karena dengan melakukan quality time ini sama-sama bisa saling jujur, mencurahkan isi hati, dan nantinya bisa akan menemukan harmonisasi, tidak saling curiga, tidak saling ngomongin di belakang. Karena dengan vibes positif kalian berdua, nantinya ke depan ini akan ada sesuatu yang berkembang, bertumbuh. Selain perasaan kamu ke dia, udah lagi tidak, apa ya, tidak lagi kecewa, kan kamu di sini posisinya lagi healing ya, gitu. Selain itu, kalau ini tentang hubungan pasangan, bisa jadi nanti ini akan menarik rezeki-rezeki baik kayak gitu loh. Kalau kamu menyimpan sesuatu di dalam hatimu, dia pun juga begitu tanpa ada obrolan, ini kedepannya juga tidak akan berhasil baik. Tapi kalau kamu ada waktu, quality time, ngobrol, ada harmonisasi di situ, termasuk juga memunculkan energi positif dan menarik rezeki. Beberapa di antara kamu berdealing dengan seseorang yang memang dia ini mukanya tegas gitu ya. Teman-teman, siapapun dia yang terkoneksi dengan kamu, memang ada orang lain di hatinya dia. Tetapi saya tidak melihat dia ingin menduakan kamu. Enggak. Tapi dia ingin menyelesaikan apa yang sudah menjadi tanggung jawabnya dia di masa sebelumnya. Menebus kesalahan-kesalahannya dia di masa sebelumnya. Gitu loh. Dia di sini kayaknya nggak ada niat untuk lepaskan kamu, berpisah dari kamu, pecah kongsi, nggak ada. Kayak gitu. Cuman memang dia ini secara komunikasi dia juga bingung mau cerita ke kamu dari mana nih. Karena dia adalah orang yang secara face aja itu ya, secara fisik aja dia udah kayak, kalau saya lihat di sini orangnya introvert ya. Seseorang yang susah ditebak. Katakanlah dia energinya maskulin.
Dia adalah orang yang mandiri, orang yang bertanggung jawab, orang yang tegas. Kayak gitu. Dilihat aja mukanya udah serem, gak ada senyumnya sama sekali. Judes kayak gitu. Tapi ya itulah. Ya, dia tidak ada niat sama sekali untuk nyakitin kamu. Energinya seperti itu. Kita lihat ya energi huruf di namanya dia. Adakah orang lain di hatinya? Terlihat di sini jawabannya, iya memang ada orang lain di hatinya. Tapi energi orang lain di hatinya itu bisa macam-macam di deretan kartu yang kedua tadi ya. Oke, huruf di namanya dia. Kita lihat namanya dia mengandung huruf R, huruf T. Lalu juga ada huruf U di namanya dia, huruf J, huruf O. Ada huruf E, namanya dia mengandung huruf M, ada huruf I, ada huruf B, kemudian namanya dia juga mengandung huruf Y. Next, namanya dia mengandung huruf V. Selanjutnya, namanya dia juga ada huruf Q dan ada huruf S. Oke, zodiaknya dia. Kamu terkoneksi dengan energi seseorang yang berzodiak Gemini, Virgo, Sagittarius. Ada Gemini, Virgo, Sagittarius, ada sebagian dari Leo. Gemini cukup dominan. Selanjutnya saya juga melihat ada sebagian Pisces dan Scorpio ya. Pisces, Scorpio, Leo, Gemini, Virgo, Sagittarius. Itu energi-energinya. Mungkin ada energi zodiak yang lain tetapi itu yang paling dominan. Ambil yang bermanfaatnya saja, jangan lupa kasih jempol ke atas apresiasi super thanks ya. Kita ketemu di bacaan yang lain. Bye-bye.